Sepak bola era 80 hingga 90-an erat kaitannya dengan peran pemain nomor 10. Khususnya di bagian Amerika Selatan, terdapat banyak pemain berlabel fantasista, sosok yang mampu mengubah permainan dan melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan banyak pemain. Fantasista seringkali dikategorikan sebagai sosok pemain dengan visi hebat, keterampilan luar biasa, serta teknik sempurna. Dengan segala atribut yang dimiliki, sosok tersebut biasanya menjadi andalan tim. Argentina punya Maradona, Brasil punya Zico, Kolombia punya Valderrama, dan Uruguay, mereka punya nama Enzo Francescoli. Dijuluki sebagai El Principe atau Sang Pangeran, Enzo Francescoli tergolong ke dalam pesepak bola anggun. Dia pandai memainkan si kulit bundar, melewati lawan dengan elegan, serta memiliki sepakan mematikan. Dengan segala kelebihan yang dimiliki, Francescoli sampai dijadikan sebagai panutan oleh banyak pemain hebat, di antaranya Zinedine Zidane sampai Pablo Aimar. Enzo Francescoli merupakan legenda sejati Uruguay. Meski ia sempat ditolak Peñarol pada usia 16 tahun karena dianggap terlalu kurus, klub Montevideo Warriors segera membuktikan bahwa Francescoli memiliki kehebatan di atas rata-rata. Bersama klub yang terletak di kampung halamannya itu, Francescoli tumbuh menjadi sosok yang lebih dewasa. Selama 3 musim, ia sukses mencetak 20 gol dari 74 pertandingan. Catatan apik itu kemudian dibawanya menuju timnas Uruguay. Saat itu, turnamen Copa America tahun 1983, Francescoli sukses mempersembahkan gelar juara dan muncul sebagai pemain terbaik turnamen di usia yang baru menginjak 21 tahun. Kesuksesan tersebut lantas membawanya menuju raksasa Argentina, River Plate. Tak butuh waktu lama bagi Francescoli, kompetisi negeri Tango segera dijadikan sebagai ajang unjuk kebolehan. Pada tahun 1984, Enzo Francescoli menjadi pemain yang sangat bersinar di Argentina. Meski gagal mempersembahkan gelar liga, ia sukses mencetak 29 gol dan muncul sebagai top skor kompetisi. Lebih hebatnya lagi, Francescoli dinobatkan sebagai orang non-Argentina pertama yang meraih penghargaan pemain terbaik kompetisi liga. Setelah pada akhirnya mampu mempersembahkan gelar liga pada tahun 1986, Francescoli diboyong oleh klub Prancis Racing Club Paris. Di sana dia kian menjadi idola dengan permainan kreatif nan elegan. Francescoli menjadi top skor klub selama 3 musim beruntun sebelum Marseille sukses mendapatkan tanda tangannya pada tahun 1989. Citra Enzo Francescoli sebagai pemain jenius asal Amerika Selatan kian terpancar saat ia merumput bersama nama bintang lainnya semacam Jean-Pierre Papin, Abedi Pele, dan Chris Weddle. Duetnya dengan Papin saat itu bahkan sukses menghasilkan total 41 gol dengan 11 gol diantaranya dicetak oleh Francescoli. Berkat kualitas mumpuni yang ada di skuadnya, gelar juara liga pun berhasil digenggam erat pada penghujung musim 1989-1990. Memainkan sepak bola elegan dan selalu terlihat tenang kala melewati lawan, membuat Enzo Francescoli sangat diidolai oleh pemain sekaliber Zinedine Zidane. Sebagai anak muda, Zidane terpesona dengan kemampuan olah bola sang pangeran dari Uruguay. Momen-momen itu menjadi krusial dalam kehidupan Zidane. Pasalnya, saat melihat Francescoli lah, Zidane mulai menemukan semangat untuk jadi pesepak bola hebat. Dia merupakan pemain favoritku. Aku sering mencuri waktu demi melihat dia latihan, kenang Zidane. Saking kagumnya Zidane dengan sosok Enzo Francescoli, pria Prancis itu sampai menamai anak laki-lakinya Enzo. Tidak hanya Zidane yang sangat terinspirasi oleh sosok Enzo Francescoli, legenda Argentina sehebat Pablo Aimar pun menjadikan pria Uruguay itu sebagai panutan dalam bermain sepak bola. Pablo Aimar sendiri pernah berada dalam satu tim dengan Enzo Francescoli saat baru berusia 19 tahun. Sebelumnya, Aimar cuma mendengar kehebatan Francescoli dari mulut ke mulut.
Namun saat ia memutuskan bermain untuk River Plate pada tahun 1993, ia bertemu dengan sosok paling jenius asal Uruguay tersebut. Aku mulai latihan bersama Enzo Francescoli dan di lapangan yang sama dengan seseorang sebaik dirinya yang melakukan segala sesuatunya dengan begitu sederhana dan dengan begitu banyak keanggunan. Aku benar-benar bisa menikmati semua itu dan segera menjadikannya sebagai panutan, ujar Aimar. Yang tak kalah menarik, pemain asli Uruguay bernama Luis Suarez juga mengidolai sosok Enzo Francescoli. Pemain yang telah merengkuh banyak sekali gelar bergengsi itu tidak bisa menampik bila Francescoli telah banyak menginspirasinya untuk menjadi pemain hebat. Suarez sampai menyebut kalau Francescoli adalah pemain terbaik Uruguay dan semua teman sebayanya kompak memilih Il Principe sebagai inspirator. Selain Zidane, Aimar dan Suarez, ex-pelatih Real Madrid Santiago Solari juga sangat terpukau dengan permainan Francescoli saat keduanya masih membela River Plate di akhir 90-an. Solari mendeskripsikan Francescoli sebagai sosok jenius yang mungkin dibutuhkan buku setebal 800 halaman untuk merangkum kehebatannya. Bagi Solari, terdapat banyak sekali hal positif dalam wujud Enzo Francescoli, mulai dari rekor, mentalitas, kepemimpinan, dan aroma petualangan dalam dirinya. Selepas membela Marseille selama 1 musim saja, Francescoli tergoda dengan tawaran yang diajukan klub Italia Cagliari. Sayangnya, keputusan itu berakhir pahit. Meski diberi banyak kesempatan, Francescoli gagal menunjukkan permainan gemilang. Dia cuma bisa mencetak 17 gol dari 98 pertandingan Serie A yang dimainkan. Meski demikian, nama Francescoli tetap dimasukkan ke dalam daftar Hall of Fame klub yang bermarkas di Sardegna Arena. Masih penasaran dengan kompetisi Serie A, Francescoli lalu menjajal seragam Torino sejak tahun 1993. Nahas, keberuntungan kembali gagal didapatkan di Italia. Selama semusim, ia tampil sebanyak 24 kali dan hanya mampu mencetak 3 gol saja. Rentetan performa jeblok itu memaksa Francescoli pulang ke River Plate di tahun 1994 meski usianya telah menginjak 33 tahun. Ajaibnya, Francescoli justru kembali menemukan magisnya di Argentina. Bertahan selama 4 musim sebelum akhirnya memutuskan pensiun, Francescoli telah memainkan total 120 pertandingan dan mencetak 67 gol. Lebih dari itu, Francescoli sukses mempersembahkan 2 titel Apertura dan 2 gelar Clausura Liga Argentina plus masing-masing 1 Copa Libertadores serta Copa Sudamericana. Perlu diketahui pula bahwa pada tahun 1995, Francescoli kembali berhasil mempersembahkan gelar Copa America buat timnas Uruguay. Berhenti menggiring si kulit bundar sejak 1998, ia telah mengubah banyak sudut pandang pemain legenda. Ia merupakan sosok panutan sejati yang telah menginspirasi satu generasi. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.